The Dr. X The Wonder Kid, latihan rahasia di Mandalika. Pertemuan dua generasi di gerbang Mandalika. Pagi itu, sirkuit Mandalika tidak seperti biasanya. Udara pesisir Lombok yang lembab terasa dialiri listrik tegangan tinggi saat sebuah jet pribadi mendarat. Di sana, Valentino Rossi, sang juara dunia 9 kali, melangkah keluar dengan senyum khasnya yang penuh teka-teki namun mematikan. Ia tidak datang untuk liburan, melainkan untuk memenuhi janji memantau langsung permata tersembunyi dari Indonesia, Veda Ega Pratama. Veda berdiri menunggu dengan rasa hormat yang mendalam. Matanya mencerminkan ambisi besar yang selama ini hanya ia simpan di balik helmnya yang dingin. Pertemuan ini adalah persilangan dua garis takdir yang berbeda zaman. Satu adalah sejarah yang tak terbantahkan, dan yang lainnya adalah masa depan yang sedang mekar. Di depan mereka, lintasan aspal Mandalika yang berkilau seolah menjadi saksi bisu akan dimulainya sebuah transformasi besar. Ritual sang maestro menurunkan ilmu rahasia. Di dalam garasi yang tertutup rapat dari sorotan media, Rossi tidak langsung menyalakan mesin, melainkan duduk berhadapan dengan Veda di depan layar telemetri. Dengan gerakan tangan yang ekspresif, The Doctor mulai membedah setiap sudut tikungan Mandalika, menunjukkan di mana posisi tubuh harus berada dan kapan mata harus menatap keluar. Ia tidak hanya bicara tentang angka, tapi tentang perasaan terhadap motor yang menjadi ciri khas kemenangannya selama puluhan tahun di MotoGP. Veda mendengarkan dengan intensitas seorang murid yang sedang menyerap mantra suci, menyadari bahwa setiap kata yang keluar adalah emas murni. Rossi menekankan bahwa menjadi cepat adalah soal mekanis, namun menjadi pemenang adalah soal bagaimana jiwa bersatu dengan mesin di setiap inci lintasan. Suasana di dalam pedok terasa sangat sakral, seolah waktu berhenti berputar demi momen langka ini. Raungan mesin yang membelah kesunyian Lombok. Saat matahari mulai meninggi, suara mesin Yamaha R1 yang dikendarai Rossi mulai membelah kesunyian sirkuit, segera disusul oleh lengkingan motor yang dipacu oleh Veda Ega. Mereka keluar dari pit lane seperti bayangan yang saling mengejar, menciptakan pemandangan yang akan membuat siapapun merinding sekujur tubuhnya. Rossi sengaja berada di depan, menunjukkan garis balap, racing line yang paling efisien, sementara Veda menempel ketat di belakangnya dengan keberanian yang luar biasa. Suara knalpot yang memantul di bukit-bukit sekitar Mandalika terdengar seperti simfoni peperangan yang sangat megah dan penuh dengan emosi. Rossi tidak memberikan kemudahan, ia memacu motornya hingga limit, memaksa Veda untuk melampaui batas kemampuannya sendiri demi tetap berada dalam radius serangan. Ini adalah pelajaran fisik yang sangat melelahkan, di mana setiap tikungan adalah ujian mental bagi sang pemuda Indonesia. Seni pengereman terlambat di tikungan 10. Mandalika dikenal dengan tikungan-tikungan mengalir, namun di tikungan 10 yang teknis, Rossi memperlihatkan sihir pengereman yang membuatnya ditakuti oleh lawan-lawannya dulu. Ia mengerem begitu dalam hingga ban belakangnya sedikit terangkat dari aspal. Sebuah manuver berisiko tinggi yang menuntut kontrol motor yang sempurna. Veda, yang memiliki insting tajam, mencoba meniru gaya tersebut dengan presisi yang mengejutkan sang legenda Italia tersebut di tengah lintasan. Rossi memberikan isyarat jempol saat mereka melaju berdampingan di lintasan lurus. Sebuah pengakuan kecil namun sangat berarti bagi mentalitas bertarung Veda. Disinilah Veda belajar bahwa pengereman bukan hanya soal menghentikan laju motor, melainkan soal bagaimana menjaga momentum untuk melesat lebih cepat saat keluar dari tikungan. Teknik pengereman ini akan menjadi senjata rahasia Veda untuk menghancurkan pertahanan rider-rider Eropa di musim balap mendatang. Simulasi duel 1 lawan 1 yang intens. Setelah beberapa putaran pemanasan, latihan berubah menjadi simulasi duel yang sangat intens dan tanpa ampun, di bawah terik matahari yang menyengat. Rossi mulai melakukan provokasi di atas motor, menutup jalur Veda dan mencoba mengganggu konsentrasi pembalap muda tersebut dengan manuver-manuver agresif khasnya. Ini adalah mental training tingkat tinggi. Rossi ingin melihat apakah Veda akan panik atau tetap tenang di bawah tekanan seorang juara dunia sejati. Veda merespons dengan kecerdasan yang luar biasa. Ia tidak terpancing untuk melakukan serangan emosional yang bisa membuatnya terjatuh secara konyol. Sebaliknya, ia mencari celah kecil di sektor cepat Mandalika dan berhasil melakukan overtake yang sangat bersih terhadap sang mentor di tikungan terakhir. Rossi tertawa di balik helmnya, menyadari bahwa anak muda di depannya ini memiliki darah pembunuh yang dibutuhkan untuk menjadi raja di kelas utama MotoGP nanti. Bedah detail aero dan posisi tubuh aerodinamis.
Di sela-sela istirahat, Rossi turun dari motor dan langsung memegang bahu Veda, mengoreksi posisi sikunya yang dianggap sedikit terlalu terbuka saat menikung tajam. Ia menjelaskan betapa pentingnya aerodinamika di era balap modern, di mana setiap milimeter posisi tubuh bisa menentukan kecepatan puncak di lintasan lurus. Rossi bahkan memberikan contoh posisi hanging off yang lebih ekstrim untuk membantu motor berbelok lebih cepat tanpa harus menguras banyak tenaga fisik pembalap. Veda mencoba instruksi tersebut di putaran berikutnya dan langsung merasakan perbedaan yang signifikan pada traksi ban depan motornya saat masuk tikungan. Pelajaran teknis ini sangat mahal, karena berasal dari pengalaman ribuan jam balapan di level tertinggi yang tidak akan ditemukan di buku teks manapun. Kedekatan mereka di pinggir lintasan menunjukkan bahwa Rossi benar-benar serius ingin memoles permata Indonesia ini menjadi berlian yang berkilau. Strategi mengatur napas di balik kecepatan tinggi. Rossi menekankan satu hal yang sering dilupakan pembalap muda. Manajemen energi dan cara mengatur napas saat jantung berdetak di atas 180 kali per menit. Ia mengajarkan Veda bagaimana cara tetap rileks di area bahu meskipun motor berguncang hebat pada kecepatan lebih dari 300 km per jam. Jika tubuhmu tegang, motor akan menjadi musuhmu. Tapi jika kamu tenang, motor adalah bagian dari tubuhmu, bisik Rossi saat mereka berdiskusi di sudut pedak. Veda mulai mempraktikkan pernapasan perut yang diajarkan Rossi, dan hasilnya konsentrasinya tetap tajam, bahkan saat staminanya mulai terkuras di akhir sesi latihan. Ilmu ini sangat krusial untuk balapan berdurasi panjang, di mana kelelahan seringkali menjadi penyebab utama kesalahan fatal di lap-lap terakhir yang menentukan. Veda kini memahami bahwa balapan bukan hanya soal otot, melainkan soal bagaimana mengendalikan sistem saraf di tengah kekacauan kecepatan. Rahasia menaklukkan lintasan basah Mandalika. Tiba-tiba awan gelap menyelimuti langit Lombok dan hujan turun membasahi sirkuit. Namun Rossi justru memberi tanda agar Veda tetap berada di atas motornya. Ini adalah kesempatan langka untuk belajar dari King of Rain, di mana Rossi menunjukkan bagaimana cara merasakan grip yang sangat minim di atas aspal basah. Dengan gerakan yang sangat halus, Rossi memandu Veda melintasi genangan air, mengajarkan sensitivitas pada tangan kanan saat membuka gas agar ban tidak selip. Veda belajar untuk tidak takut pada air, melainkan menghormatinya dengan cara mengemudi yang lebih lembut namun tetap sangat cepat dan presisi. Di bawah guyuran hujan, kolaborasi mereka terlihat sangat puitis. Dua siluet yang menari di atas aspal mengkilap menciptakan jejak air yang melambangkan transfer ilmu yang murni. Rossi ingin Veda menjadi pembalap yang lengkap, yang mampu menang dalam kondisi cuaca apapun tanpa ada pengecekan sedikit pun. Pesan terakhir sang legenda untuk masa depan. Sesi latihan berakhir saat senja mulai jingga di ufuk Mandalika, menyisakan kelelahan yang memuaskan di wajah kedua pembalap yang hebat tersebut. Rossi melepas helmnya, memeluk Veda dengan hangat, dan membisikkan kata-kata yang akan selalu diingat Veda sepanjang hidupnya sebagai seorang petarung. Kamu punya kecepatan, kamu punya otak. Sekarang tinggal bagaimana kamu menjaga api di dalam dadamu agar tetap menyala selamanya, tegas Rossi. Rossi melihat potensi besar yang bisa membawa bendera Indonesia berkibar di podium-podium dunia, sesuatu yang selalu ia harapkan dari talenta Asia berbakat. Veda hanya bisa mengangguk, namun matanya memancarkan keyakinan baru yang jauh lebih kuat dari saat ia baru sampai di sirkuit pagi tadi. Hari itu bukan hanya soal latihan motor, tapi soal pembentukan karakter seorang pemenang yang siap mengguncang dunia dengan segala kemampuannya. Legasi baru yang lahir dari aspal Mandalika. Kabar tentang latihan rahasia ini mulai menyebar, menciptakan gelombang harapan baru bagi seluruh rakyat Indonesia yang haus akan prestasi di dunia otomotif. Valentino Rossi telah memberikan restunya, dan Veda Ega Pratama telah menerima ilmu yang tidak ternilai harganya dari sang penguasa lintasan balap. Mandalika kini bukan hanya sekedar sirkuit internasional, tapi menjadi tempat lahirnya sebuah aliansi legendaris yang akan mengubah sejarah balap motor tanah air. Dengan bekal ilmu dari Rossi, Veda kini siap melangkah ke panggung dunia dengan kepercayaan diri seorang raksasa yang baru saja bangun dari tidurnya. Seluruh mata kini tertuju padanya, menantikan kapan sang murid akan melampaui sang guru dan mengibarkan merah putih di puncak tertinggi MotoGP. Perjalanan baru saja dimulai, dan aroma kemenangan sudah mulai tercium dari aspal Mandalika yang kini menyimpan rahasia besar tentang calon juara dunia berikutnya.